Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, ini bagaimana kabarnya Ya, hari ini Pak Pak Efran. Riko? Bagaimana Alhamdulillah Pak kabarnya Pak Efran, Riko? lumayan baik Pak Efran. Alhamdulillah. Meskipun Keluarga sehat cuaca semua ya? kurang bersahabat, Alhamdulillah kabar saya baik Pak Efran. Oke, Alhamdulillah untuk Alhamdulillah. saat ini sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Ya Pak Efran, Alhamdulillah keluarga sehat semua. Oke, ya. Pak Riko kan kemarin kita sudah janji bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan kucing. Eh, Mungkin waktu yang kita perlukan kegiatan kucing ini tidak banyak, mungkin hanya sekitar 15 menit, Pak ya. Silakan kalau yang mau Pak Riko Ya sampaikan Pak kepada Efran. saya, seperti yang Pak Riko sampaikan kemarin, Pak Riko mau berbicara dengan saya tentang masalah apa, Pak? Boleh diceritakan? Oke, ya baiklah Pak Efran, yang pastinya sebagai seorang guru di jenjang tingkat pendidikan SMA, selain dalam hal tugas wajib mengajar, di sini saya dapat tugas tambahan di sekolah, itu ditunjuk dan diberi kepercayaan sebagai staf sarana dan prasarana, yaitu mewakili wakil kepala sekolah bagian sarana di SMA Negeri 4 Palembang. Jadi sebagai tanggung jawab seorang guru dengan ada beban tambahan ini, ada permasalahan yang jadi persoalan pribadi di sini Pak, yaitu permasalahan eh, tempat saya tempat tinggal saya dengan tempat saya bekerja di SMA 4 itu yang jaraknya lumayan jauh. Saya tinggalnya di Indralaya di Timbangan 32. Kalau diukur dengan satuan meter itu 32 meter dari eh, titik nol Palembang, yaitu Masjid Agung, tepatnya di lampu merah Pelaju. Itu kalau sampai ke SMA 4 ini kisarannya itu 38 kilo perjalanan saya menempuh ke tempat 38. kerja, dan itu Ya. pun iya 38 kilo. Mm-mm. Kalau dilipatkan jadi 74 kilo satu hari perjalanan saya untuk pergi ke tempat kerja PP pulang pergi. Oke. Jadi ini permasalahannya Pak Epran, dalam hal menjalankan tugas tambahan ini selain tugas wajib untuk mengajar, dalam hal keefektifan menjalankan tugas tersebut, mengingat jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja itu lumayan jauh gitu Pak Epran, Iya. yang selalu ditempuh setiap hari. Oke. Itu Pak Epran jadi permasalahan pribadi saya. Hmm, oke, Pak. Kalau dari permasalahan yang Pak Riko sampaikan tadi, yang jadi masalah itu kayaknya jarak, Pak ya. Jarak rumah ke tempat Ya, kerja. ya, PP sudah memakan ya waktu Pak Epran. sekitar 2 jaman atau 2 jam lebih kan menempuh jarak sekitar eh, sekitar 76 kilo tadi Pak ya, 76 kilo Ya, PP ya. PP. Oke, eh, jadi kalau begitu Pak, dapat kita simpulkan di sini dari yang telah Bapak sampaikan tadi, kita harus mempunyai tujuan dulu Pak. Jadi di sini yang saya tangkap, Ya, maksud dan tujuan Pak Riko mengajak saya melakukan coaching ini adalah untuk meningkatkan keefektifan kinerja Bapak ya. Dalam hal ini adalah waktu. Waktu yang mana iya Pak. jarak jarak rumah
apa domisili Bapak, yaitu dari Timbangan, Indralaya, Iya, Terminal 32 tadi Pak ya, ke sekolah di SMA 4, kalau tidak salah SMA 4 itu ada di iya Sentosa Pak, Keladi benar. Pak ya. Oke. Itu memang lumayan jauh Pak. Iya Pak, Nah, SMA jadi Pelaju. Pak Riko juga mendapat tugas tambahan sebagai tadi staf wakil sarana dan prasarana. Itu kalau saya boleh tahu Pak, eh, Ya, pukul berapa Pak Riko wajib datang ke sekolahan? Maksimal paling lambat datang ke sekolahan. kalau persoalan wajibnya itu nggak ada ketentuan sebenarnya Pak Efran. Namun Mm-mm. sebagai staf sarana dan prasarana ini diusahakan datang sebelum siswa datang atau sebelum siswa memulai proses belajar atau kegiatan mulai, Mm-mm. aktivitas belajar, aktivitas di sekolah mulai, terus Oke. pulang setelah aktivitas di sekolah sudah selesai. Iya. Kalau pupuknya di sini Pak Efran di SMA 4 ini kalau memulai proses belajar mengajarnya itu mulai dari pukul 7. Pukul 7. Namun Oke. sebelum Mm-mm. mulai pukul 7 itu ada jam kenol. Jam kenol itu merupakan suatu kegiatan baca Quran. Sebagian ada kelas 10 hari ini ngajinya di masjid, sisanya kelas 11 kelas 12 itu ngajinya di kelas masing-masing. Jadi Nah, tugas itu bagian sarana ini ya memastikan kondisi sekolahan itu sudah siap untuk melakukan aktivitas, sehingga salah satunya kita menaikkan arus listrik pada kelas tertentu. Yang kedua, menyiapkan bel. Jadi mengenai pukulnya diusahakan datang sebelum 6.30. sebelum 6.30 berarti sekitar Diusahakan 6.30. 6.25 Pak ya. Iya. 6.25 paling lambat ya. Iya Pak Jadi Efran. Benar Pak berarti Efran. pukul 6.25 berarti maksimal paling lambat datang ke sekolahan kita itu ya. Benar Pak Sebelum Efran. 6.30 ya. Jadi di sini kita simpulkan Pak, tujuan kita coaching ini adalah mengatur waktu ataupun meminus waktu agar waktu kita datang ke sekolah itu bisa tepat pukul 6.25 ataupun sebelum pukul 6.30 begitu Pak ya, agar kegiatan kita di sekolah itu dapat Iya berjalan dengan benar sekali baik Pak Efran. sesuai tata usaha sarana prasarana kan kayak gitu. Oke, jadi Pak, di sini saya mau Iya Pak. bertanya Pak, eh, menurut Pak Riko yang sudah Pak Riko lakukan sampai saat ini, eh, sudah berada di angka berapa keefektifan Pak Riko datang ke sekolahan itu? Iya Pak Efran. Kalau dinilai Perihal apa yang dari ditanyakan angka Pak? 1 sampai 10. Kalau dinilaikan dari angka 1 sampai 10, saat ini saya berada di posisi angka 7 Pak Oh, Efran. sudah di angka 7. Oke. Kira-kira mau ditingkatkan ke angka berapa, Pak? Diusahakan mau ditingkatkan sampai ke angka 9 itu Pak Efran. Oke, jadi tujuannya sudah jelas, dari Pak Riko sudah tahu kan keberadaan Pak Riko sekarang ini di angka 7 dan mau ditingkatkan ke angka 9. Jadi sebelum kita lanjutkan percakapan kita ini Pak, izin Pak ya saya mau bertanya, apa yang menjadi penilaian Pak Riko bahwa Pak Riko itu sudah berada di angka 7 pada saat ini? Sudah pada angka 7, mau ditingkatkan ke angka 9. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Pak Riko, apa yang harus Pak Riko lakukan agar Pak Riko keefektifan datang ke sekolahnya lebih baik lagi kayak gitu, Pak? Oke, yang pasti sejauh ini Pak Efran di angka 7 terlebih dahulu yang saya Iya. bicarakan.
selama ini saya eh, usahakan berangkat itu mana sempatnya saja, karena saya Oke. kan mewakili staf sarana, mewakili pada bidang wakil sarana. Jadi kenapa di angka 7? Karena posisi angka 7 tersebut lebih dominan wakil yang bagian sarana yang lebih dulu datang, meskipun dalam satu minggu itu ada itu yang lebih dulu. Iya. Oleh sebab itu saya menganggapnya itu di angka 7. Jadi untuk saya tingkatkan di angka 9, salah satunya Pak Mm-mm. Efran, pertama saya mempercepat jam dinding yang ada di rumah minimal 10 menit, saya percepatkan Oke. minimal. Iya. Maksimal di jam tangan ataupun di jam HP dibuat alarm lebih cepatnya 15 menit Pak Efran. Jadi Oke. yang biasa saya berangkatnya pergi dari rumah itu setengah 6, secara Mm-mm. tidak langsung jikalau saya lebih cepat lebih awal waktu tersebut, maka saya dapat datang lebih cepat dari sebelumnya, sehingga rencana tersebut eh, kedepannya dapat meningkatkan ke angka 9 dalam hal mengefektifkan tugas tambahan tersebut untuk datang lebih awal, seperti itu Lebih Pak Efran. awal. Oke, itu Itu sudah rencananya Pak baik. Efran. Mm-mm. Iya Pak Efran. Itu sudah baik, Pak, sudah bagus. Kalau boleh saya tahu, kalau Pak Riko pergi dari rumah tadi jam 5.30, datang ke sekolah jam berapa, Pak, biasanya? Kalau biasanya itu saya yang diatur itu jam 5.30 itu belum pergi, kadang-kadang Mm-mm. sudah kondisi sudah siap berangkat, belum pakai itu kendaraan. Jadi 6.30 itu biasanya datangnya eh, 1 jam perjalanan ke Efran. Jadi kadang-kadang 6.30 sudah 6.30. datang di sekolahan, dan Oke, kondisi ya. sekolahan sudah mulai mengaji biasanya. Iya, oke. Ya, Baik. Baik, Pak. Berarti Pak Riko sudah sampai sejauh ini menurut saya sudah tahu sudah apa yang harus Pak Riko lakukan untuk meningkatkan keefektifan jam datang Pak Riko agar lebih awal di tempat kerja. Tadi saya lihat Pak Riko sudah bisa, sudah tahu solusi yang harus Pak Riko iya Pak lakukan. Efran. Nah, untuk itu Pak, kira-kira kapan mau Pak Riko lakukan kegiatan tersebut? Iya, Dalam waktu dekat ini? iya Pak, dalam waktu dekat ini akan saya lakukan. Mungkin rencananya dalam 1 minggu ke depan Pak Efran. 1 minggu ke depan. Oke, berarti dalam 1 minggu ke depan. Kenapa nggak di dalam minggu-minggu ini Pak? Misalnya besok atau lusa, kenapa nggak hari dipercepat Karena lagi kayak gitu? ya karena hari ini kan, ya karena hari ini kan sudah masuk hari Kamis Pak Efran, besok Jumat. Iya. Jadi dimulai diefektifkan nanti dimulai Senin gitu Pak Efran. Oke, berarti Pak Riko sudah memiliki target bahwa akan Pak Riko lakukan pada hari Senin ya. Ya, baik Pak Riko. Tampaknya kegiatan kucing kita ini kalau menurut saya sudah menemukan titik terang, sudah menemukan hasilnya, apa yang harus Pak Riko Ya, lakukan, Pak Riko sudah tahu. Maka bagaimana kalau kegiatan ini kita akhiri? Apakah masih ada yang mau disampaikan atau tidak ada lagi Pak Riko? tidak ada lagi Pak. Itu. Baik, Pak Riko. Kalau begitu, semoga Pak Riko kehadirannya Oh, lebih baik lagi, semoga pekerjaannya lebih sukses lagi. Eh, Kalau saya boleh minta refleksi dari Pak Riko, bagaimana perasaan Pak Riko ya setelah Pak. kita melakukan kegiatan kucing ini, Pak? Ya baik Pak.
terima kasih motivasinya Pak, dan menumbuhkan semangat saya untuk lebih efektif lagi dalam hal datang tepat waktu. Jadi refleksi hari ini mengenai kegiatan kucing, saya merasa bahwa dapat berbagi dengan coach mengenai permasalahan yang terjadi pada saya pribadi, dan saya juga merasa terdorong untuk lebih aktif lagi dalam hal mengemban tugas tambahan, salah satunya dalam hal memilih waktu datangnya lebih awal lagi dari sebelum-sebelumnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Riko. Karena kita mempunyai kesibukan masing-masing, kita akhiri dulu ya video call kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riko.